Halo semuanya, selamat datang lagi. Kita semua pasti udah sering banget dengar nasihat trading yang itu-itu lagi. Kendalikan emosimu. Tapi gimana kalau ternyata nasihat itu justru bikin kita salah fokus? Hari ini kita bakal bongkar ide itu. Dan kita lihat dari sudut pandang yang, wah, mungkin bisa mengubah cara Anda trading selamanya. Coba deh pikirin sebentar. Udah berapa kali Anda dengar kalau kunci sukses trading itu ya kontrol emosi? Nasihat ini ada di mana-mana kan? Tapi apa benar itu akar masalahnya? Atau jangan-jangan selama ini kita sibuk memadamkan api tapi lupa matiin kompornya? Nah, ini dia intinya. Ada sebuah gagasan yang menantang itu semua. Masalahnya bukan soal mengontrol emosi, tapi soal memahami. Artinya, perjuangan kita selama ini mungkin salah alamat. Kita nggak perlu capek-capek bangun benteng buat nahan emosi, tapi kita perlu ngerti sebetulnya emosi itu datang dari mana. Oke, mari kita kupas kerangka berpikir yang baru ini. Coba bayangin deh, gimana kalau Anda nggak perlu lagi repot-repot mengendalikan emosi, karena emosi yang merusak itu ya emang nggak pernah muncul dari awal. Kedengarannya mustahil ya, tapi kuncinya cuma satu, pemahaman yang mendalam. Jadi, pemahaman mendalam itu apa sih? Ini lebih dari sekedar tahu di kepala. Ini adalah kondisi di mana Anda benar-benar meresapi cara kerja sistem Anda terima kalau pasar itu sifatnya acak, dan Anda sadar betul kalau tugas Anda itu cuma satu, eksekusi rencana. Nah, saat pemahaman ini udah meresap sampai ke tulang sumsum, rasa takut dan serakah itu otomatis kehilangan taringnya. Biar lebih gampang nangkapnya, kita pakai perumpamaan ya. Coba deh ingat-ingat soal takhayul dari zaman dulu yang bikin orang ketakutan setengah mati. Kenapa ya sebagian besar dari kita sekarang udah nggak takut lagi sama hal-hal itu? Apa karena kita jadi jago mengendalikan rasa takut kita? Kayaknya bukan deh. Kita ambil contoh dari cerita rakyat Jepang ya, yokai. Ini semacam monster atau hantu gitulah. Dulu, orang-orang beneran percaya mereka itu ada. Dan ya, itu jelas menakutkan banget. Tapi, gimana dengan sekarang? Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Kalau di pikiran Anda masih ada sedikit aja keraguan, mungkin aja mereka beneran ada. Maka disitulah ada celah buat rasa takut tumbuh. Tapi begitu Anda punya pemahaman 100% kalau mereka itu nggak nyata, rasa takut itu jadi mustahil muncul. Ini bukan kontrol emosi, ini soal menghilangkan penyebab emosi lewat pemahaman. Prinsip yang sama persis berlaku di dunia trading. Sekarang kita coba pakai perumpamaan lain. Bedanya obat sama penyembuh. Ini soal bedanya solusi sementara sama solusi permanen. Gini deh, Anda maunya cuma meredakan gejala atau menyembuhkan penyakitnya sampai tuntas ke akar-akarnya? Teknik-teknik kayak tarik napas dalam-dalam, jalan-jalan sebentar, atau meditasi itu adalah obatnya. Berguna banget kok pas Anda ngerasain gejalanya muncul. Mereka bantu Anda buat ngelewatin momen-momen sulit itu. Tapi, mereka nggak nyelesain alasan kenapa gejala itu muncul lagi, dan lagi. Sebaliknya, pemahaman yang mendalam itu adalah penyembuhnya. Ini ibaratnya masuk ke dalam sistem operasi di otak Anda dan memperbaiki coding yang salah, yaitu keyakinan-keyakinan keliru soal trading yang jadi biang kerok semua emosi negatif Anda. Dan ini dia nih beberapa contoh penyakitnya. Misalnya, keyakinan kalau kalah itu buruk dan menang itu baik. Atau mikir kalau tugas seorang trader itu harus selalu benar. Kalau pikiran-pikiran ini udah mendarah daging, ya setiap kali rugi pasti rasanya kayak ditusuk. Nggak peduli seberapa jago Anda mencoba buat tetap tenang. Inilah penyakit yang harus disembuhkan, bukan cuma gejalanya yang diredam. Oke, jadi gimana caranya kita pindah dari teori ke praktek? Gimana caranya kita benar-benar membangun pemahaman mendalam ini? Nah, ini bukan proses pasif ya, ini butuh tindakan yang disengaja. Ini dia 4 pilar yang harus Anda bangun. 1. Pahami tugas dan batasan Anda. Anda itu eksekutor, bukan peramal cuaca. 2. Berpikir secara probabilitas, bukan hitam putih menang kalah. 3. Bangun kepercayaan mutlak pada sistem Anda lewat data dan pengujian, bukan cuma feeling. Dan terakhir, sadari kalau probabilitas itu butuh waktu untuk menunjukkan hasilnya. Sabar itu kuncinya. Keempat pilar ini adalah fondasi dari pemahaman yang mendalam itu. Nah, ini poin yang krusial banget. Cuma tahu hal ini di kepala aja tuh nggak ada artinya. Anda harus menghidupinya. Setiap tindakan yang Anda ambil pas trading harus sejalan sama pemahaman ini. Penulisnya pakai istilah keren, mewujudkan, artinya menjadikannya bagian dari diri Anda, bukan sekedar teori. Kalau Anda masih ngelakuin hal-hal ini, Anda secara aktif menyabotase proses Anda sendiri.
Tiap kali Anda keseringan ngintip grafik, Anda seolah-olah bilang ke diri sendiri kalau Anda nggak percaya sama sistem Anda. Tiap kali Anda pamer kemenangan, Anda justru memperkuat keyakinan salah bahwa menang itu baik, yang otomatis bikin kalah itu buruk. Tindakan Anda harus mencerminkan keyakinan yang mau Anda tanamkan. Oke, jadi mari kita simpulkan pergeseran cara pandang ini. Tujuannya bukan lagi jadi seorang prajurit yang terus-terusan perang melawan emosinya sendiri. Tujuannya adalah menjadi seorang ilmuwan yang paham banget sama sistemnya, sampai-sampai nggak ada lagi yang perlu ditakutin. Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan akhirnya adalah sampai ke titik di mana Anda nggak perlu lagi teknik-teknik kontrol emosi. Karena emosi yang merusak itu emang udah nggak muncul. Anda udah menyembuhkan penyakitnya, bukan cuma menekan gejalanya. Inilah pesan utamanya. Berhentilah jadi kesatria yang lelah berperang melawan emosi. Mulailah jadi arsitek yang membangun fondasi pemahaman yang kokoh. Fondasi inilah yang bakal bikin Anda tetap tegak, melewati badai pasar dengan tenang dan tanpa perlu susah payah. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat Anda. Coba renungkan, apa sih satu keyakinan keliru yang selama ini ngeganjal Anda? Mungkin keyakinan kalau setiap kerugian itu adalah sebuah kegagalan? Coba temukan satu itu, dan mulailah tantang keyakinan itu hari ini juga. Itulah langkah pertama Anda menuju pemahaman sejati.